Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa kunci untuk mesin atau motor atau mobil. Ini sebagai simbol bengkel. Tanda bahwa di sekitar situ, kalau Anda melihat simbol atau tanda kunci ini adalah di situ ada bengkel. Ada juga simbolnya adalah payung yang dibuka. Itu simbol-simbol yang tidak tidak konvensional. Ternyata simbol payung dibuka ini adalah simbol di mana kita memasuki daerah yang sering hujan. Sedia payung sebelum hujan. Simbol di mana banyak sekali embun yang turun karena entah air terjun atau apa yang kalau tidak membawa payung membuat kita basah. Itu simbol-simbol yang muncul kalau kita melihat lambang-lambang yang kemudian membuat kita bisa mengantisipasi. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara juga tentang tanda atau simbol tanda. Yesus mengatakan begini, angkatan yang jahat dan tidak setia ini minta tanda. Tidak ada tanda lain yang diberikan kepada mereka selain tanda Nabi Yunus. Sebab Nabi Yunus itu 3 hari dia berada di perut ikan dan kemudian anak manusia juga akan mengalami hal yang sama di perut bumi. Dan itu Nabi Yunus memberi tanda pada orang-orang Niniwe dan orang-orang Niniwe percaya dan bertobat. Maka saudara-saudari dikatakan oleh Yesus, putri dari selatan, ratu dari selatan, dia datang khusus untuk mencari dan mendengarkan hikmat Salomo dan percaya. Padahal yang ada di sini lebih besar dari Salomo. Dan dia mengatakan juga, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini. Dan dia akan menghakimi angkatan ini. Sebab putri dari selatan percaya akan pemberitaan kebijaksanaan Salomo. Lalu dikatakan juga, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghakimi angkatan ini. Sebab ketika Nabi Yunus datang memberi tanda, orang-orang Niniwe percaya dan mereka pun mendapatkan berkat itu. Padahal yang ada di sini lebih besar daripada Nabi Yunus. Saudara-saudari yang terkasih, tanda kadang-kadang kita tuntut ketika kita kehabisan akal. Tuhan, kalau Engkau bisa menyembuhkan anakku yang sakit parah ini, maka aku percaya. Tuhan, kalau Engkau bisa menyembuhkan kankerku, maka aku percaya lama-lama. Tuhan, kalau Engkau bisa melunaskan hutangku ini, maka aku percaya kepadamu. Yang hutang dia yang suruh nyaur Tuhan, maka ini menjadi hal yang tidak masuk akal. Maka tanda bukan berarti adalah sesuatu yang hebat, yang selalu menguntungkan kita, yang selalu membuat kita kemudian merasa terbebas dari kekangan-kekangan dan juga kesulitan hidup. Bukan selalu seperti itu. Kalaupun kita diberkati Tuhan dengan seperti itu, terbebas dari kesulitan hidup. Dan ini menjadi tanda Tuhan yang berkarya, karena kadang tidak masuk akal dalam diri kita. Maka di situ kita bersyukur. Tetapi tetap bersyukur walaupun tanda itu mungkin biasa-biasa saja. Saya teringat ketika saya menjadi frater di Jakarta, saya sering misa di kapel Rumah Sakit Karolus. Di situ yang melayani romo-romo Fransiskan. Ada romo yang saya kenal, itu seorang romo dari NTT, Romo Benten Tua.
dan dia selalu rajin mengunjungi orang-orang atau pasien yang ada di rumah sakit itu, tidak hanya yang beragama Katolik, tetapi yang diutamakan adalah yang jarang dikunjungi, yang sedikit dikunjungi, bahkan yang tidak ada yang mengunjunginya. Maka biasanya Romo itu mendapatkan semacam daftar dan dia akan berkunjung, menghibur, bahkan kadang membawa alat musik untuk menyanyi bersama mereka, dan kemudian banyak orang rupanya terhibur. Sekarang mungkin tanda itu bukan tanda sebelum kejadian, karena kehadiran Tuhan kadang hanya bisa kita pahami dalam tapak-tapak kehadirannya, dalam bekas-bekas tanda kehadirannya. Ketika orang lama tidak dikunjungi oleh sanak keluarganya, walaupun sudah dirawat di rumah sakit, dan dikunjungi Romo itu, dia merasa lega. Tuhan hadir dalam kunjungan itu. Ketika orang sedang merasa berbeban berat karena sakit, karena mendapat ini itu, dan sekarang harus opnam di rumah sakit, dikunjungi oleh seorang Romo yang tidak dikenal mungkin, tiba-tiba merasakan terhibur, disapa. Tuhan hadir dalam tanda kegembiraan, kebahagiaan orang yang dikunjungi itu. Tanda di mana orang selalu menemukan harapan, menemukan Tuhan, menemukan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk perpanjangan tangannya, memberikan kasih perhatian, sapaan, dan tentu saja juga menampung seluruh curhatan, beban hidup, dan akhirnya bisa bergembira bersama orang-orang yang mungkin tidak kenal tetapi bisa saling menguatkan. Itulah tanda kehadiran Tuhan. Maka mari kita menemukan tanda-tanda kehadiran Tuhan yang biasa-biasa saja, atau sebaliknya justru kita menemukan kapan Tuhan mengajak kita, menggeret kita untuk menjadi perpanjangan tangannya, agar tanda-tanda kehadiran Tuhan hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah mereka yang dekat dengan kita, yang kita kunjungi, yang kita sapa, yang kita kuatkan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.